Bahkan Allah tidak mensyariatkan semua jenis ibadah kecuali hanya ingat kepada Allah. Jadi kalau ibadah tanpa ada ingatnya kepada Allah, ya tidak diperintah oleh Allah begitu. Bahkan bangsa Abah Daud sabdanya itu di dalam Kanjul Ars tanggal 31 Januari 2020 jam 08.34. Ini masalahnya sabda-sabda Guru Agung ini bukan omongannya dia. Kata Abah Jagat mah Dewan Silsilah seluruh itu kumpul memutuskan sesuatu suruh disampaikan oleh Abah Awas begitu. Keterangan dari Abah Jagat. Jadi ini bukan sembarang. Sabda bangsa Abah Awas itu begini. Syartul makbul usul. Jadi syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah itu usul. Sampai. Nah, logikanya begini. Kita semua dari rumah. Dari rumah datang ke sini. Sampai ke sini. Ketemu dengan tuan rumah. Bapak Kiai Haji Abdul Rosid diterima. Jadi syarat diterima ibadah itu sampai syarat diterimanya ning Kiai Rosid itu ya sampai dulu kita ke sini baru diterima. Nah, bisa sampai ke sini itu karena apa? Karena ingat. Coba. Dari rumah kita ingat dulu, oh ada manakib. Nah, baru pergi bergerak raganya. Tapi sebelum raga datang ke sini pasti ingat dulu. Nah, jadi raga itu hasil ingat. Raga datang ke tempat itu hasil ingatan. Kemana saja? Apakah ke tempat kebaikan? Apakah sebaliknya ke tempat maksiat? Itu hasil ingatan itu sebetulnya. Ingat dulu bahwa hari ini ada mayoran di diskotik misalnya, kan inget dulu lah baru bergerak badan. Jadi itu syarat syartul makbul usul. Kata bangsa apa? La yusilu ahadun ila bidikrihi. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan ingatan dulu. Jadi alhamdulillah kita bertorikohnya itu ternyata torikoh hanya dikir saja. Dikir yang diucapkan oleh lisan dan dikir yang diingatkan oleh hati. Dan ternyata itu adalah ruhnya ibadah. Alat penyampai ibadah kita. Karena kita manusia itu diciptakan itu untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Yaitu ada syaratnya, tetapi juga ada cirinya. Jangan ngaku udah sampai tapi cirinya nggak nampak. Ciri-cirinya itu apa cirinya? Di dalam Kanjul Ars dikatakan juga. Jadi ibadahnya itu meraga sukma ke dalam perilakunya. Jadi meraga sukma apa? Ya mungkin bisa didengar oleh lisannya. Harus terciri. Oh ini ibadahnya benar, lisannya enak, di rumah kena menyenangkan, bukan sebaliknya menyengitkan. Apa menyengitkan? Apalagi akhlaknya gitu. Nah di situ itu semuanya tuh ternyata berawal dan bersumber dari ingat kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui syaratnya, kemudian ciri-cirinya, dan kita sudah memiliki alatnya, ini kan sudah luar biasa. Maka tinggal menggawe. Kemudian
bukti daripada kita bahwa dikir ini memang benar-benar benar, bahwa tidak ada lagi kalimat dikir yang paling afdol, maka kita harus punya keinginan ingin membuktikan khasiat dari dikir ini, fadilah dari dikir ini, manfaat dari dikir ini. Sehingga ada ciri juga. Ketika kita cukup dengan dikir ini saja, cukup dengan amaliyah ini saja. Cirinya apa? Tidak pernah bertanya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengucapkan keluhan itu kepada yang serumah, apalagi orang lain. Bahkan kalau bisa kepada guru juga tidak perlu. Ini ciri bahwa diri kita sudah benar-benar dikir ini segalanya. Kalau kita masih banyak keluhan, masih banyak postingan misalnya, apalagi keluhannya sampai masuk ke grup, waduh, sudah cukup Allah saja tahu. Karena Allah segala keluhan ada di hati itu tahu. Innahu alimun bidatis sudur. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hanya aku. Sesungguhnya kata Allah, aku tahu isi hati kamu. Loh, kalau kita yakin Allah tahu isi hati kita, kenapa kita harus mengutarakan lagi kepada selain Allah? Makanya kalau sudah punya dikir ini, sudah cukup dengan dikir saja. Artinya tidak usah bingung lagi, tidak usah susah lagi mencari kemana dan mencari siapa. Sudah tinggal air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Apa tujuannya? Banyak balai, ya sholat tolak bala. Banyak kebutuhan sholat hajat. Nanti tinggal dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikir yang kita laksanakan ini akan menjawab nantinya. Oh iya, kenapa kita bisa begini? Dan apa solusinya? Nanti dijawab oleh dikirnya. Kaligane hati tenang. Bagian minggu mah orang duwe duit, orang duwe apa-apa. Kaligane istriku nerima. Berat sih kalau sudah istri tuh, aduh, segalanya. Mulai dari yoyo mah masih mending apa disengiti wong sedesa ketimbang disengiti wong wadon siji ku mumet wis anak mertua ya. Iya. Jadi kita apa saja alatnya sudah punya sebetulnya, nggak ada lagi keluhan kecuali belum punya dikirnya. Wajar kita tanya ke siapa, tanya ke Abah Aos misalnya, apa saya gini-gini, tanya ke Abah Aos juga dikir, balik mani ke dikir lagi. Tuh. Jadi dikir ini segalanya bagi kita, alat untuk menyampaikan ibadah kita kepada Allah, untuk mengukur sejauh mana kita kebersamaannya dengan Allah. Karena jauh dengan Allah bukan kilometer, dekat dengan Allah bukan milimeter, tapi antara ingat dan lupa. Ketika kita ingat kepada Allah, maka kita bersama Allah. Ketika kita lupa kepada Allah, kita tidak bersama Allah, bersama syaitan. Walaupun keadaan di kebun, di sawah, di mana saja, kalau hati sedang ingat kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, maka duduk, berbaring, berjalannya itu dibersamai oleh Allah. Kalau dibersamai oleh Allah, dijaga, dilindungi, diselamatkan. Terasanya apa? Hatinya tenang. Walaupun ada perampok, 60 orang perampok, tidak gentar. Coba kita lamun dirampok, sila duwe apa? Wah, kaya mah. Dulu ngomong geus panik dikit. Iya. Tenang itu. Tuan Syekh itu. Karena satu megang amanah,
dari ibunya tidak boleh berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Ini ketenangan itu, yakin itu karena apa? Merasa bersama Allah, merasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Ruh-ruh manusia itu kan dalam genggaman Allah. Saya tuh pernah di rumah Pak Kiai malam Jumat. Cerita pengen gini. Itu hampir setiap malam Jumat ditekani terus. Jadi padahal sudah dikunci itu gerbang. Datang itu melangkah mungkin ya, po manek lah yang jelas. Nah, ini rumahku berpupuk. Dikebruk-bruk lah. Buka katanya. Siapa? Pulang langsung, hatiku langsung, wah ini orang jahat ini. Padahal beli kena mau kononku, beli kena. Oh ini orang jahat, pasti mau ngerampok. Akhirnya ya memang bakal hati lagi bingung. Bagian polisi gua anak gemeter itu. Iya, padahal ya bedil anak, Cuma akhirnya beli ketemu ngebela polsek kertas maya orang ketemu. Kamu duduk di rumah makan pinggir jalan. Akhirnya ngadon panik. Anak-anak juga udah masuk kamar. Nah, baru ingat sama abah, ingat sama guru. Baru tenang. Udah tawasul aja dulu. Pak Tarli almarhum yang saya hubungi. Pas lagi piket, ada apa aja? Ada rampok di rumah, cepat kesini. Jadi mobil patroli datang. Itu sampai muter Pak, di depan, lari ke belakang, gebruk lagi, buka pintu. Nah, ngintip, anak lampu hijau, anak polisi, mobil polisi. Tahu tuh. Iya aman. Begitu buka lawang, oh segini rambutnya. Dari mana? Kata saya kan itu ya. Dari mana? Saya Syekh Maulana dari Banten. Wah itu Syekh Maulana dari Banten. Terus apa perlunya? Bismillahirrahmanirrahim, mengaji. Wah berarti udah di luar udah banyak anggota. Ya, ada Pak Toto, Pak Tarli, terus buka. Anak-anak buka itu, ternyata orang kurang. Ya orang rada kurang. Akhirnya itu sekitar jam 2 terus saya minta dikawal. Aduh Pak Haji ikut katanya, nggak usah yuk. Bawa ke polsek. Di polsek ngacaprak lagi di dalam sel. Nah, terus nanti dulu jajah balik dikit apakah kan gini aja. Bingung polisinya juga. Bingung. Akhirnya apa? Ya udah kita buang aja. Dibuang ke sana ke rawa kumpul, dituang. Dibuang jam 3. Aduh balik lagi enggak nih, tapi nggak apa-apa lah, udah tahu orang gila gitu. Nah, artinya pikiran yang kacau. Ya. Jadi apa-apa tuh mesti tenang dulu. Malam Jumatnya tekamaning pakai malam Jumat. Ada lagi datang, itu mah kelihatan kurang itu. Ngetok pintu yang di samping. Nah, itu orang Sunda. Begitu dibuka, saya udah punya pengalaman kan, tenang gitu kan, demi tenang ya, jam loro ana sing gedor lawang tenang gitu kan. Dan dibuka, Pak nyuhunkeun artos, Pak nyuhunkeun baju, orang Sunda. Ya udah duduk sampean terus tak pai duit sama tak pai kelambi terus mangkat mana. Artinya kesimpulannya ada apa saja, menghadapi apa saja, menghadapi siapa saja, kita sudah punya modalnya, zikir yang sudah ditanamkan. Ingat guru dulu, bahkan sebelum kemana-mana itu kalau bisa unjuk salam dulu kepada pangersa Abah, keluar kaki kiri jangan salah langkah, sudah punya wudhu. Ini paling pokok, ya, paling pokok. Ingat guru. Ya itu tuh hasil inget guru. Kalau nggak inget guru, nggak inget ngelangkah. Salah banget.
malah mau makan ingat guru, unjuk salam, mau apa saja. Ini yang saya rasakan, ada energi yang luar biasa mengingat guru itu. Mengingat guru bukan tidak musyrik lah, insya Allah tidak ya, karena apa? Mengingat orang yang selalu mengingat Allah, memuliakan orang yang selalu memuliakan Allah, itu sama dengan kita mengingat Allah dan memuliakan Allah. Jadi kesimpulannya, ayo dzikir yang sudah kita miliki ini amalkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan dengan sesungguh-sungguhnya. Sekali lagi, amalkan dengan sebaik-baiknya, amalkan dengan sebenar-benarnya, dan sesungguh-sungguhnya. Itu yakin dzikir ini akan menjawab segalanya persoalan hidup kita. Dzikir ini akan membersamakan kita selalu bersama Allah, akan menenangkan kolbu kita di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.